Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Duhai Allah, seandainya bukan karena rahmat-Mu kepada kami, seandainya Engkau tidak sayang dan kasihan kepada kami, maka sungguh kami sudah celaka sejak kali pertama kami berbuat dosa kepadamu. Seandainya marah-Mu lebih dulu daripada kasih sayang-Mu, maka sudah binasa kami sejak dahulu ketika awal kali kami berbuat dosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, seandainya Engkau tidak sayang kepada kami, sungguh kami sudah celaka sejak dulu ya Allah. Betapa banyak dosa yang telah kami lakukan dalam hidup kami, dosa-dosa besar yang Engkau ancamkan dengan api neraka, dosa-dosa besar yang hanya dilakukan oleh orang-orang durhaka. Seandainya Engkau marah kepada kami, sungguh sejak dulu kami sudah celaka. Tidak mungkin kami bertahan hidup sehari pun, apalagi sampai Engkau beri kami hidayah seperti sekarang ini. Betapa baiknya Engkau ya Allah. Engkau melihat kami berbuat dosa siang dan malam. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangan-Mu ya Allah. Bertahun-tahun lamanya Engkau melihat kami berbuat dosa, menghinakan diri sendiri, sombong kepadamu, meninggalkan ajaran-Mu, mengabaikan panggilan-panggilan-Mu, durhaka kepada ibu ayah kami. Siang malam Engkau melihat kami berbuat dosa tanpa henti. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun, tidak malu kepadamu yang menyaksikannya dengan jelas. Tapi Engkau sabar kepada kami ya Allah. Engkau masih menaruh harapan dan berbaik sangka kepada kami ya Allah. Engkau masih berharap suatu saat kami sadar walaupun bertahun-tahun lamanya Engkau menunggu. Engkau masih berharap suatu saat kami kembali kepadamu walaupun Engkau selalu menantikan kami dan kami tidak pernah datang. Engkau masih berharap suatu saat kami akan mengatakan Astaghfirullahalazim, sehingga Engkau langsung mengampuni dosa-dosa yang kami lakukan bertahun-tahun itu ya Allah. Hanya dengan satu kali kami katakan Astaghfirullahalazim. Apa sulitnya bagi kami mengatakan kata-kata itu ya Allah?
Kenapa kami menunggu sekian tahun untuk mengucapkan astagfirullahalazim? Kenapa kami menunggu sekian lama untuk mengatakan astagfirullahalazim? Betapa sombongnya kami di hadapan-Mu ya Allah. Tapi Engkau tidak marah kepada kami ya Allah. Engkau tidak murka kepada kami ya Allah. Sebaliknya Engkau memberi kami waktu untuk kembali. Engkau menangguhkan azab-Mu atas kami supaya kami punya kesempatan memperbaiki diri. Engkau menunggu kami dengan setia di pintu rahmat-Mu. Ketika siang hari kami berbuat dosa, Engkau menantikan kami di malam hari dengan pintu rahmat-Mu. Engkau memegang ampunan di tangan kanan-Mu. Engkau memegang kebaikan-kebaikan di tangan-tangan-Mu ya Allah. Engkau ingin berikan kado kebaikan itu di malam hari untuk hamba-Mu berdosa. Tapi kami tidak datang ya Allah. Engkau menunggu kami di malam hari untuk memberikan ampunan dosa. Mana hamba-hambaku yang siang tadi berbuat dosa? Mana hamba-hambaku yang tadi berbuat maksiat? Mana hamba-hambaku yang tadi menzalimi dirinya sendiri? Datanglah kepadaku wahai hambaku. Engkau memanggil kami setiap malam dan kami tidak pernah datang. Tapi Engkau sabar menunggu kami ya Allah. Engkau sabar menunggu kami sekian tahun. Engkau tidak berpaling dari kami ya Allah. Betapa ruginya kami seandainya saat itu Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami. Bagaimana kami akan hidup tanpa-Mu ya Allah? Bagaimana kami akan hidup tanpa-Mu ya Allah? Bagaimana kami akan hidup jika Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami ya Allah? Seandainya Engkau marah kepada kami, bagaimana mungkin kami bisa bertobat dan kembali ke jalan-Mu ya Allah? Seandainya Engkau marah kepada kami, bagaimana mungkin kami bisa menjadi orang yang lebih baik dan benar ya Allah? Seandainya Engkau marah kepada kami dan pergi meninggalkan kami, siapa lagi yang akan mengasihani kami ya Allah? Siapa lagi yang akan kasihan kepada kami ya Allah? Ampunkanlah kami ya Allah, hamba-Mu yang sombong. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami sombong. Kami lemah, tapi kami sombong. Kami hina, tapi kami sombong. Kami butuh kepada-Mu, tapi kami sombong. Kami fakir, tapi kami sombong. Engkau yang maha perkasa, tapi Engkau kasihan kepada kami. Engkau tidak butuh kepada kami, tapi Engkau sayang kepada kami. Engkau yang maha mulia, tetapi Engkau sayang kepada kami. Engkau berikan kami kesempatan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Siapa kami untuk Engkau berikan kesempatan menjadi orang yang dekat di sisi-Mu ya Allah? Siapa kami yang berhak untuk mendapatkan rahmat sebesar ini ya Allah? Engkau beri kami hidayah. Engkau biarkan kami bertaubat. Engkau bantu kami berhijrah. Setelah sekian tahun itu ya Allah, setelah sekian banyak kedurhakaan kami kepada-Mu, akhirnya Engkau balas kami dengan hidayah. Adakah yang lebih baik dari itu ya Allah? Setelah sekian tahun kedurhakaan, Engkau balas kami dengan hidayah, bukan dengan azab, bukan dengan marah, bukan dengan murka-Mu. Adakah balasan yang lebih baik dari itu ya Allah? Maha baik Engkau Rabbi, maha baik Engkau Rabbi, maha baik Engkau Rabbi. Jangan tinggalkan kami lagi selama-lamanya ya Allah. Jangan biarkan hati kami berpaling dari-Mu lagi ya Allah. Jangan biarkan syaitan menarik kami kembali ya Allah. Jangan biarkan kami lemah di depan hawa nafsu kami ya Allah. Kami memohon kepada-Mu, selamatkanlah kami. Kami ini lemah. Terbukti sekian tahun kami tidak berdaya di depan godaan syaitan. Sekian tahun kami tidak berdaya di depan hawa nafsu. Kami lemah kalau tidak Engkau selamatkan kami ya Allah.
Selamatkan kami ya Allah sampai akhir hayat kami. Jangan biarkan kami justru celaka di hari terakhir ketika kami akan kembali kepadamu. Betapa ruginya seorang hamba yang menghabiskan usianya dengan berbuat baik, beramal saleh, tapi di akhir hayatnya justru dia berbuat maksiat kepadamu dan engkau masukkan dia ke neraka. Na'udzubillah ya Allah. Jangan jadikan kami termasuk orang-orang itu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat yang luar biasa engkau berikan kepada kami. Tapi jangan biarkan kami berlepas tangan darimu ya Allah setelah ini. Jangan biarkan kami kembali jauh darimu setelah kedekatan yang kami rasakan begitu indah ini ya Allah. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung, 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku nggak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Zikir. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalnya yang dia rajin mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca.
Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Boleh jadi yang hafal Quran mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin turunan-turunan Anda. Tapi ketahuilah ketika Anda punya peran di dalamnya, maka surga akan disiapkan untuk semua Anda satu keluarga besar. Ya Allah, kami bersaksi Engkau Tuhan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang layak diibadahi. Kami bersaksi Nabi Muhammad Rasulmu yang kami cintai. Ya Allah, kami berjanji di malam ini kami bersaudara ya Allah. Kami bersaudara ya Allah. Kami siap berhijrah ya Allah. Ya Allah, berikan kami surgamu. Berikan kami surgamu bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabat-Mu ya Allah, bersama sahabat Nabi-Mu ya Allah, bersama orang-orang saleh ya Allah, bersama ibu kami ya Allah, dengan ayah kami ya Allah, dengan anak-anak kami ya Allah, dengan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon masukkan kami dengan teman-teman kami ini ya Allah ke surga-Mu ya Allah. Allahumma ishhad, Allahumma ishhad, Allahumma ishhad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di malam ini ada satu di antara kami yang datang ke tempat ini membawa lumuran dosa, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Tubna ilaika ya Rabbal alamin. Kami bertaubat kepadamu ya Allah pada malam hari ini. Allahumma taqabbal minna taubatana. Ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Idza kana fi hadzal makan ya Allah min al-azwaj alladhina ya'suna ya Allah fi 'ailatihim, Allahumma taqabbal minhum taubatahum. Ya Allah, jika ada seorang suami hadir dalam pertemuan di malam ini dan dia berbuat banyak maksiat sebelum datang kemari ya Allah, maka mohon ampuni dosa-dosanya ya Allah di rumah tangganya. Jika maksiat terjadi pada istrinya, pada anak-anaknya karena peran suami-suami di malam ini ya Allah, peran ayah-ayah di malam ini ya Allah, maka ampuni dosa kami ya Allah, para suami dan ayah serta anak ya Rabbal alamin. Allahumma idza kana hunalikal ummahat minal azwaj ya Rabbal alamin, Allahumma allawati ya'sina amamaka ya Rabbal alamin fi 'ailatihinna, taqabbal minhunna taubatahunna ya Rabbal alamin. Ya Allah, jika di tempat ini ada perempuan-perempuan dari kalangan ibu, istri ataupun anak ya Allah yang banyak bermaksiat sebelum datang ke tempat ini, mohon ya Allah, jangan biarkan Engkau ya Allah jadikan dia kembali dari tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Jika dosa di rumahnya adalah karena peran dirinya, maka ampuni dosa-dosanya ya Rabbal alamin. Jangan Engkau wafatkan ia ya Allah sebelum Engkau terima taubatnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, wala asran illa yassarta. Jika ada yang datang ke tempat ini untuk berhijrah ya Allah, tapi hidupnya masih sulit, di rumah tangganya sulit, di pekerjaannya sulit, kehidupan sosialnya sulit, kami mohon ya Rabb, dengan hijrahnya di malam hari ini, dengan tobatnya ya Allah, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Rabbal alamin. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jika ada yang Engkau tengah uji dengan penyakit ya Allah, seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina ya Allah, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaka anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jika memang di tempat ini hati kami masih kotor ya Rabb, sering bermaksiat ya Allah, kami mengaku zalim pada ayah ibu kami ya Allah, kami durhaka pada ayah ibu kami ya Allah, ibu yang telah mengandung kami, melahirkan kami ya Allah, kami belum mampu membalas segala kemuliaannya sampai saat ini ya Rabbal alamin. Ayah yang telah berkeluh kesah ya Allah, berpeluh keringat untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kami, kami bermaksiat kepada mereka ya Allah.
Kami berbuat buruk dalam kehidupan ya Allah, kami melanggar ketentuan-Mu, kami mengakui itu semua, kami ingin berubah ya Allah. Allahumma ya Allah, la tawaffana illa nahnu muslim. Ya Allah, mohon jangan wafatkan kami sebelum Engkau jadikan kami sebagai muslim yang baik ya Rabbal Alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ihdi ailatana ya Allah, ihdi jiranana ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, jika di malam ini masih ada kerabat kami yang belum baik, atau bahkan keluarga kami ya Allah, adik kami, kakak kami, atau bahkan ayah ibu kami ya Allah, jika mereka masih jauh dari tuntunan-Mu ya Allah, mohon sentuh hatinya agar mereka berubah. Jangan pisahkan kami dengan mereka di surga ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, idza kana hunalika min baqiyati hayatina faj'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang kami besok masih hidup, terbuka jalan panjang kehidupan bagi kami, mohon ya Allah, bimbing kami untuk merubah hidup kami supaya lebih baik dalam hidup yang Kau ridhai ya Rabbal Alamin. Wa idza kana hadhihi al-laila ya Rabbal Alamin min akhir hayatina faj'al ya Allah akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kalau malam ini kami pun mesti wafat ya Allah, dan malam ini adalah malam terakhir dalam kehidupan kami, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Qawi lisanana naqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, mohon dalam sakaratul maut kami ringankan lisan kami mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allahumma ajib kalimatana bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab kalimat kami ya Allah di akhir hidup kami dengan kalimat-Mu yang indah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, Engkau sudah menjadi baik. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, ayo cepat pulang. Aku sudah merindukan-Mu. Aku ridha dengan kebaikan-Mu, Engkau pun akan ridha dengan pemberian-Ku. Aku sudah siapkan surga terindah untuk-Mu, Engkau akan jadi hamba-Ku yang Kumuliakan. Allahumma ya Rabbal Alamin, Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al ya Allah fi qulubina wa thabbitna bil istiqamah. Ya Allah, mohon berikan bimbingan agar kami bisa istiqamah dalam hijrah kami ya Rabbal Alamin. Siapapun kami ya arhamar rahimin. Allahumma inna rahmataka wasi'at ya Allah kulla syai'. Inna rahmataka ya Allah tuhitu min ghadabika. Ya Allah, memang di malam ini kami layak mendapatkan murka-Mu ya Allah, atau mungkin hukuman-Mu ya Allah, tapi kami yakin rahmat-Mu lebih luas daripada murka-Mu ya Rabb. Cinta-Mu lebih dalam dibandingkan dengan marah-Mu ya Rabb. Maka kami yang baik bermohon kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami di malam hari ini ya Rabbal Alamin, kepada keluarga kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana ya Allah, an dha'fina fi nusrati ikhwanana fi Palestin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami yang belum mampu menolong saudara kami di Palestina ya Rabbal Alamin. Kami mohon ampun ya Allah. Allahumma khaffif hisabana yaumal qiyamah ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat ya Allah, yang tak mampu menolong teriakan anak-anak kecil di Palestina, anak-anak kecil di Syria, para du'afa di Rohingya. Ampuni kami ya Allah. Kami masih sibuk berselisih ya Allah, kami masih sibuk saling mencela ya Allah. Kami menginginkan persatuan, tapi kami sendiri terpecah belah ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allahumma Allahumma nahnu ibadak, Allahumma nahnu ibadak. Ya Allah, kalaupun kami salah, kami hamba-Mu ya Allah, kami hamba-Mu yang memohon ampunan dari-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan ya Allah anta tarda anna fiha thayyibah. Ya Allah, kami mohon jadikan Indonesia ya Allah negara kami negara yang tentram, penuh keberkahan, dan Kau ridha ya Allah dengan tempat kami bernaung. Jauhkan maksiat di setiap tempat yang kami pijak mulai hari ini ya Allah. Ya Allah, jauhkan di rumah kami segala ya Allah wasilah-wasilah maksiat. Jauhkan di tempat kerja kami ya Allah segala kemungkinan maksiat. Jauhkan di jalan-jalan yang kami lalui ya Allah segala kemungkinan maksiat. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة. Ya Allah, mohon wafatkan kami kelak setelah kami mampu mendekat kepada Al-Quran. Jadikan kami sahabat Al-Quran. Jadikan Al-Quran memberikan syafaat bagi kami di akhirat kelak ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon jaga persaudaraan kami di malam hari ini ya Allah, sampai kembali kepadamu dengan bergenggaman tangan, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, laqad da'unaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'antana. Kami telah berkumpul, belajar, bertobat dan bermohon seperti Engkau perintahkan. Maka mohon kabulkan doa kami ya Allah seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika semua hal pengorbanan sampai malam ini belum mampu mengabulkan doa kami, maka tunjukkan kepada kami di malam ini ya Allah dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillah. Dikirim ke satu tempat, kita harus dibawa ke satu tempat. Jangan dibayangkan orang lain. Anda yang dibawa, Anda yang dimandikan oleh orang-orang, Anda yang dikafani oleh orang-orang, dan saat itu pun Anda diangkat di atas kepala orang-orang. Jangan berbangga Anda tidak jadi kemanten. Saat itu Anda akan dibawa ke alam barzah, Anda akan dikirim ke kubur. Sadarlah saat itu Anda di atas kepala manusia dan hanya Anda mendengar suara yang indah jika Anda ahli iman. Orang yang bersama kita mengucapkan kalimat indah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ketahuilah, jika ahli iman yang dibawa di atas kepala manusia mendengar la ilaha illallah, terhibur hatinya dan alangkah bahagianya. Akan tetapi jika dia bukan ahli iman, dia akan menyesal, kenapa aku tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di hatiku. Dia akan dikirim ke alam barzah. Anda, kami akan dikirim ke kubur, dan kita pun dibawa oleh orang-orang. Sadarlah. Dan setelah kita sampai di kubur, orang-orang ternyata sudah menyiapkan kita liang lahat. Di situ telah digalikan oleh orang-orang buat kita. Dan tidak lama kemudian orang ada yang memeluk kita, ada yang merangkul kita, dan itu ternyata rangkulan untuk melepaskan kita di kubur. Kita akan dibawa, dimasukkan ke kubur dengan pelan, dan dimasukkan ke kubur dengan pelan. Mana kasur empuk yang pernah kita bangga-banggakan? Mana mobil mewah yang kita bangga-banggakan? Mana rumah megah yang kita bangga-banggakan itu? Jika ada yang berpesan kepada anak istrinya, tolong bawakan aku bantal yang empuk, tidak akan dibawakan, karena itu bukan milik Anda lagi. Anda tidak berhak lagi memiliki itu semua. Dan yang akan Anda bawa justru yang pernah Anda berikan di saat Anda hidup, bukan yang Anda simpan. Anda akan masuk liang lahat. Sadarilah ini. Anda akan masuk liang lahat. Dan wajah yang di saat Anda dicaci orang marah, di saat Anda diejek orang marah karena Anda merasa dihinakan, ketahuilah wajah yang Anda sombongkan saat itu ternyata harus ditarik kainnya dan ditempelkan ke bumi, tanah asal kita. Ditempelkan kita ke bumi. Dan setelah itu pelan ada orang yang menabur di atas kepala kita dengan debu, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan setelah kita 3 kali bukan taburan, tapi akan ditumpahkan air tanah di atas kepala kita, ditumpahkan tanah dan ditumpahkan tanah, sehingga yang kita ketemukan adalah gelap gulita di alam kubur. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, sungguh saat itu orang di dalam kubur bisa mendengar terompah kaki orang yang berjalan di atas kepalanya. Dan saat itu pun Anda, kami mendengar orang-orang berjalan. Anda dan kami mendengar orang yang melangkah semakin lama semakin jauh. Dan ternyata hanya tinggal beberapa orang, itu anak-anak kita, itu istri kita, itu suami kita.
Dan mereka pun ternyata tidak mau bertahan lebih dari setengah jam. Setelah itu pun mereka melangkahkan kaki dan suara kaki itu semakin jauh. Dan ketahuilah saat inilah kita memetik amal perbuatan kita di dunia. Saat inilah kita akan merasakan apa yang pernah kita tanam waktu kita hidup di dunia. Anda ahli salat, Anda ahli ibadah, ketahuilah sebelum kedatangan malaikat mungkar nakir, ternyata Anda banyak yang menziarahi Anda, banyak yang datang. Ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Anda menjawab, Waalaikumsalam, siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah solat malammu dulu. Ada lagi yang datang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu Anda menjawab, Waalaikumsalam, siapa engkau? Aku adalah sedekahmu dulu. Assalamualaikum. Lalu Anda menjawab, Waalaikumsalam, siapa engkau? Dia menjawab bahasanya, aku adalah kemaksiatan yang pernah engkau tinggal. Aku adalah baktimu kepada orang tuamu. Aku, amal-amal soleh ternyata pada berdatangan. Amal-amal soleh berdatangan menemani Anda, bersama Anda saat itu. Dan ketahuilah, Anda tidak akan gentar dan tidak akan takut di saat berhadapan dengan makhluk Allah yang bernama malaikat mungkar dan nakir. Anda tidak takut lagi saat itu, karena Anda ditemani amal-amal baik. Maka di saat malaikat mungkar nakir datang, Anda pun tidak bergetar, Anda pun tidak gentar, Anda tidak takut. Dan saat itu malaikat pun menampilkan sesuatu yang indah. Karena apa? Melihat orang ini ditemani oleh hal-hal yang baik, sehingga ia pun mengucapkan salam dengan syahdu, mengucapkan salam dengan penuh keindahan, lalu berkata, Man Rabbuk wa man nabiyuk, dan begitu seterusnya. Kami akan ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Karena di hati Anda ada iman, hati Anda ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, di hati Anda ada cinta kepada ulama-ulama Allah. Maka sesungguhnya saat itu lidah Anda akan mengucap begitu mudah. Anda akan menjawab dan menjawab dan menjawab. Dan setelah selesai pertanyaan ini, dan inilah akhir daripada ujian kita dari alam dunia menuju alam barzah. Di alam barzah adalah alam perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat nanti. Maka ini adalah alam akhir ujian, dan setelah itu kalau lulus mendapatkan surga, kalau tidak lulus dia mendapatkan siksa. Setelah malaikat bertanya dan lulus, Anda ditanya, dipanggil malaikat rahmat, malaikat pemberi nikmat. Wahai malaikat pemberi nikmat, ini adalah hamba yang soleh, bawalah ini ke surga dan beri nikmat sampai dibangkitkan nanti. Akan tetapi sadarlah, di samping sana, di kubur yang satu sana, ada di samping kita ada kubur, di samping Anda ada kubur. Dan di saat orang ini dikubur dan ditinggal oleh keluarganya, ternyata saat itu telah berdatangan sesuatu yang sangat mengerikan, dengan suara yang sangat menyeramkan. Seseram-seram suara di dunia tidak pernah didengar seperti saat ini. Suara yang sangat mengerikan dan menyeramkan, ketahuilah. Lalu orang ini bertanya, siapa engkau? Suaramu sungguh mengerikan. Suara itu menjawab, aku adalah zina yang pernah engkau lakukan dulu. Suara lebih seram lagi. Lalu orang ini bertanya, siapa engkau? Aku adalah tali persaudaraan yang pernah engkau putus dulu. Siapa engkau? Aku adalah solat yang pernah engkau tinggal. Siapa engkau? Aku adalah durhakaku kepada suamiku. Siapa engkau? Aku adalah tempelengan kepada istrimu. Siapa engkau? Aku adalah dusta, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang ahli maksiat sungguh saat itu ditemani oleh amal-amal jeleknya, dan saat itu sudah takut dan takut dan takut sebelum kedatangan malaikat mungkar nakir. Semoga Allah menjaga kita dari didatangi oleh amal-amal jelek. Akan tapi kita semua punya amal jelek. Ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan sampai ini semua hadir di saat itu, ya Allah. Ya Allah. Kemudian malaikat mungkar nakir datang. Bagaimana ya kalau ini kita? Malaikat mungkar nakir datang dan bertanya. Rupanya orang yang sudah ketakutan ini melihat malaikat semakin takut, sehingga ditanya tidak bisa berucap sepatah kata pun, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Dan saat itu malaikat memukul, menyiksanya
Dan ketahuilah pukulan malaikat ini seperti yang disebutkan dalam satu hadis, jika dipukulkan ke dunia maka dunia ini akan hancur dan isinya. Dipukulkan kepada kita kalau kita ahli maksiat, dipukulkan kepada siapapun yang ahli maksiat. Dan saat itu setelah selesai diuji dan ditanya, maka malaikat ini berkata kepada malaikat penyiksa, wahai malaikat pemberi siksa, ini hamba Allah yang bermaksiat, siksalah dia hingga nanti dibangkitkan. Ini yang harus senantiasa kita hadirkan. Kenapa Rasulullah pernah memerintahkan aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, sering banyaklah menyebut kematian agar kita sadar bahwasanya kita juga akan mati, lalu mempersiapkan kematian ini. Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayyun nasi akyas, orang apa yang paling cerdas ya Rasulullah? Dijawab, aktaruhum lil mauti dzikra, yang paling sering menyebut kematian, yang paling sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada, yang paling banyak untuk mempersiapkan setelah kematian itu adalah orang-orang cerdas. Dan ketahuilah, siapapun yang selalu ingat kematian itu akan semakin indah tingkah lakunya. Jangan dianggap kalau ingat kematian orang ini akan cemberut. Jangan dianggap kalau orang kematian dia akan selalu muram. Tidak. Orang yang selalu keingat kematian akan semakin indah di dalam berinteraksi dengan sesama. Dia tahu bahasanya senyum kepada istri itu pahala, maka dia akan sering senyum. Dia tahu bahasanya menghargai suami adalah pahala, maka dia akan menghargai suami. Dia ngerti bahasanya tegur sapa, sopan santun, saling kasih dan cinta kepada tetangga itu menghadirkan pahala, maka dia akan bersopan santun dan bersaling kasih. Maka orang yang sering mengingat kematian itu akan menjadikan dia semakin baik di dalam kehidupan ini. Kalau ternyata ada orang mulutnya tajam, tangannya suka mukul orang, yakinlah bahwa dia lupa bahasanya dia akan mati, atau ingat mati tapi tidak sadar bahasanya itu semua akan dituntut setelah kematian. Maka mari kita mengingat kematian agar hidup kita semakin indah di dunia ini. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita petik buahnya di akhirat. Udhkuru aktiru min dzikri hadimil ladzat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Bahasanya, perbanyaklah engkau menyebut kematian. Bahkan banyak sekali Rasulullah memerintahkan satu amalan tujuannya agar mengingat kematian, termasuk ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan orang-orang yang mengingatkan kita kepada kematian. Menyebut orang yang telah mendahului kita dalam iman, mengingatkan kita kepada kematian. Membaca manaqibnya orang-orang saleh itu juga mengantarkan kita agar ingat kematian. Bisakah kita menyusul kepada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Bisakah kita bisa menyusul Syekh Al-Imam Al-Haddad? Bisakah kita menyusul Sayyidina Al-Baqi Al-Muqaddam dan seterusnya? Ingatlah kematian. Bahkan sampai di saat hendak tidur Rasulullah selalu mengingatkan, hendak tidur ingatlah mati, hendak tidur ingatlah mati. Sehingga disunnahkan kalau orang hendak tidur menghadap ke kiblat sebisa mungkin, lalu meletakkan pipinya di atas telapak kanannya sebisa mungkin. Kalau tidak dibalik, yang penting menghadap kiblat. Dan saat itu jangan lupa untuk membaca zikir, membaca subhanallah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan membaca doa-doa yang lainnya hingga mata ini tertutup, tertidur dalam keadaan berzikir. Ketahuilah orang yang tertidur dalam keadaan berzikir, jika ia dibangunkan kembali oleh Allah sepanjang ia tidur, ia mendapatkan nilai pahala. Dan di saat tidak dibangunkan kembali, jika tidak dibangunkan kembali oleh Allah, maka ketahuilah saat itu dia mati dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Maka dari itu, ayo kalau hendak tidur persiapkan untuk mati, karena kita tidak tahu bisa bangun kembali atau tidak kita di saat kita tidur. Apakah bakal dibangunkan lagi oleh Allah atau tidak? Sungguh orang tidur seperti orang mati. Digunjing orang, tidak tahu barangnya, diambil tidak tahu, dan seterusnya. Dia adalah seperti kematian.
Maka dari itu kalau hendak tidur persiapkan untuk mati. Jangan sampai kita lelap dalam tidur di saat kita lagi asik mendengar satu lagu, katanya lagu pengantar tidur. Apakah tidak takut jika anak kita lagi mendengar satu lagu pengantar tidur, tak taunya anak kita tidak bangun lagi. Kita tidak tahu ternyata yang didengar adalah hal yang semacam itu. Mau kemana dia nanti? Mau tidur bermaksiat, mau tidur gunjing orang, mau tidur memutus tali persaudaraan. Apakah dia yakin bahasanya besok pagi akan bangun? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa mata kami melihat yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Wali abaina, ayah kami ya Allah, melepuh kulit mereka untuk menyarikan biaya sekolah kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ampunkan dosa ibu kami ya Allah, yang melahirkan kami meregang nyawa 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sahih ajsadaha, sehatkan badannya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Amin ya Allah. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Andai dapat kami memeluk tubuhnya yang rapuh, andai dapat kami cium tangannya, andai dapat kami cium keningnya, tapi semua kenangan itu tak dapat kami ulang kembali. Jadikanlah pemuda-pemuda kami orang-orang yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Amin ya Allah. Anak-anak kami, godaan mereka begitu besar, tantangan hidup mereka begitu kuat, maka perbaiki Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kami ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan mereka dari pergaulan bebas, bersihkan mereka dari narkoba, sucikan mereka dari perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Dulu waktu mereka lahir, kami yang membisikkan ke telinga mereka, la ilaha illallah. Saat kami mati nanti, kami tidak berharap banyak. Kami hanya ingin mereka lah yang membisikkan ke telinga kami talqin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masih belum terbuka pintu hatinya, ya muqallibal qulub, oh engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, hati orang tua kami, hati tetangga kami, hati kawan kami, hati sahabat kami, hati pemimpin kami. Allah maftah lana abwabal khair, bukakan pintu-pintu kebaikan ya Allah. Wa abwaban ni'mah, pintu-pintu kenikmatan ya Allah. Wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan ya Allah. Malam ini kami bersama, malam ini kami bertaubat, malam ini kami bersama dengan orang-orang baik di tempat paling baik. Kami ingin pada saat kami menghadap Engkau nanti, jadikanlah kami tetap bersaudara ya Allah. Bil khusus Bapak Wali Kota kami, beliau sedang Kau berikan amanah, jadikan beliau orang yang kuat, memegang istiqamah dalam la ilaha illallah dengan kekuasaannya. Guru kami Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, berikan dia kekuatan zahir dan batin ya Allah. Sehatkan badannya, panjangkan umurnya, berikan keluarganya kesehatan zahir dan batin, jadikan anak-anaknya menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran ya Allah. Minal mujahidina fi sabilik, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Saat itu kami sudah tidak lagi ada di atas tanah, tapi terang kubur kami, lapang makam kami, karena doa mereka di tengah malam. Mereka akan bermunajat, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
Kami rindu kepada Rasulullah. Tiap malam kami berkata, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kami tak layak masuk ke dalam surgamu, tapi juga kami tak kuat masuk ke dalam nerakamu. Maka berikan kami syafaat agar kami dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Tangan kami yang banyak dosa tak layak berjabat tangan dengannya. Mata kami yang banyak maksiat tak layak melihat cahaya pancaran dari wajahnya. Hati kami yang banyak dosa tak layak untuk dapat bersentuhan kulit dengan kulitnya. Tapi kami selalu berharap, ya Allah, temukanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki kami sehingga kami bisa berhaji ke Baitullah. Berikan kami berkah pada rezeki sehingga kami dapat berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Malam ini kami berkumpul di rumahmu, kami bersatu bukan karena kepentingan politik. Kami berkawan bersahabat bukan karena jabatan dan harta. Kami ingin berteman karena Engkau ya Allah. Maka beri kami naungan di antara mereka yang mendapatkan naungan singgasana arasmu. Karena yang mendapatkan naungan itu hanya orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Masukkanlah kami orang-orang yang Kau cari di padang mahsyar. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Sahabat-sahabat kami, teman kami yang dulu pernah membuat kami tenang, yang dulu pernah membuat kami bertobat, yang dulu pernah menolong kami. Saat ini mereka tidak lagi ada bersama kami. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan anak mereka anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainna. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini negeri yang aman, damai, tentram. Pemimpin-pemimpinnya jadikan mereka adil dan amanah ya Allah. Orang-orang kayanya jadikan mereka dermawan dengan titipan hartamu ya Allah. Ulama-ulamanya jadikan mereka pemersatu umat bukan memecah belah ya Allah. Satukan kami dalam ridhamu. Ilahana anta maqsuduna. Kami yang Kau maksud ya Allah. Engkau ridha kepada kami, ridhamu yang kami cari ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, saat anak menantu kami berkeliling di samping jasad kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rasulullah. Suatu saat ibu bapak berpisah dengan kita. Andai malaikat maut menjemput orang tua, andai saat perpisahan tiba, andai orang tua kita sudah terbaring menjadi mayat, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, gurauannya, nasihatnya, doanya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak akan lagi bisa membawakan oleh-oleh kesukaannya, tidak lagi bisa memijat kakinya, tidak lagi bisa mencium tangannya. Andai kata orang tua kita sudah diusung menuju pekuburan, ketika dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah mulai menimbunnya, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Sudah itu hanya tinggal nisan yang bisa kita raba dan penyesalan. Mengapa selagi ada disia-siakan? Ketika sampai ke rumah, kamarnya sudah kosong.
hanya tinggal foto dan pakaian yang tergantung di dinding, serta kepedihan mengapa ketika ada disia-siakan. Mengapa kita tidak memiliki waktu untuk bisa membahagiakan orang tua, sedangkan untuk dosa dan kesia-siaan selalu banyak waktu. Kenapa selalu kikir, serba dihitung, padahal orang tua tidak pernah berhitung memberikan kebaikan kepada kita. Hadirin, hati-hatilah, penyesalan tidak akan datang di awal. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering banyak mengecewakan dan melukai hati orang tua. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti, ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Bagaimanapun keadaannya, kami adalah anaknya. Darah dagingnya ada di tubuh ini. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Berkahi sisa usianya. Berikan kesolehan, kebahagiaan, kemuliaan. Andai suatu saat Engkau memanggilnya pulang, wafatkan orang tua kami husnul khotimah. Lindungi dari su'ul khotimah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Lindungi dari siksa-Mu. Ringankan hisabnya. Golongkan orang tua kami bahagia di sorga. Kami mohon, ya Allah, jangan biarkan orang tua kami jadi ahli neraka. Ya Allah, hanya Engkau-lah yang menggenggam sisa umur kami. Lindungi kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Indahkan hidup kami dengan akhlakul karimah, ya Allah. Indahkan hidup kami dengan hidup penuh manfaat bagi agama dan umat. Indahkan hidup kami, ya Allah, dengan istiqomah. Dan berkahi hidup kami dengan husnul khotimah.